Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Caiku ya. Kali ini saya akan sedikit bahas terkait sen ya. Kalau dari segi LCD sendiri, dari layar sendiri ini sudah menggunakan IPS ya. Layarnya sudah menggunakan IPS dan sudah memiliki refresh rate 90 Hz ya. Ini ya, ada keterangannya, rasionya ya. Di sini di pengaturan tinggal kita sesuaikan saja mau pakai yang layar rasionya lebih, refresh rate-nya lebih tinggi yaitu 90 Hz atau 60 Hz ya. Jadi ini IPS dan sudah support refresh rate 90 Hz ya, dan juga sudah memiliki kecerahan 500 nit. Ini masih oke-oke saja lah ya, mengingat HP-nya di tahun 2024 ini harganya di kisaran 1.450.000 sekian ya, itu yang varian RAM 4GB dan internalnya 64 GB. Kalau misalkan internal yang 128 GB itu di sekitar 2 juta berapaan lah ya, itu dari segi harganya ya. Layarnya saya kira ini masih oke-oke banget lah ya, karena mengingat sudah IPS dan sudah refresh rate nya 90 Hz dan juga ketajaman warnanya sudah 401 dpi ya. Jadi untuk jadi baterainya lebih efisien karena nanometernya kecil dan juga sudah nggak begitu panas kayak HP-HP Xiaomi lama lah ya, Xiaomi versi lama itu memang
Di kameranya sendiri ini internal 1 deka. Untuk kamera depannya sendiri saya kira biasa-biasa aja ya, 5 megapiksel, dan hasilnya mungkin kalau ala kadarnya buat selfie biasa masih oke lah. Kalau misalkan kita gunakan buat video call juga masih oke banget ya untuk kamera depannya ini ya. Nah, untuk jack audionya ini masih ada jack audio 3.5. Untuk USB nya sendiri ini sudah menggunakan USB Type-C ya, sudah menggunakan USB Type-C. Ini bisa dilihat ya, sudah menggunakan USB Type-C. Dan saya kira HP zaman sekarang itu memang kebanyakan sudah Type-C ya. Di harga segitu bisa dapat HP yang sudah menggunakan USB Type-C, itu menurut saya oke banget lah ya. Untuk fingerprintnya ini ada di samping, dan untuk kapasitas baterainya sendiri ini lumayan gede ya, di 5000 mAh. Jadi masih enak banget kalau misalnya kita pakai buat pemakaian sehari-hari ya, masih enak karena baterainya juga awet. Dan yang jelas sudah support with fast charging 15 watt ya. Jadi ini sudah support fast charging 18 watt. Buat pengisian saya kira lumayan cepat juga, nggak begitu lama-lama banget, dan baterainya juga gede. Menurut saya juga irit lah buat pemakaian sehari-hari, yaitu sedikit terkait spesifikasinya ya. Tetapi dari beberapa spesifikasi itu ada beberapa kelemahan di HP ini yang menurut saya agak sedikit, beberapa itu menyebalkan ya. Kalau dari segi sensor sendiri, untuk Poco M5 ini belum dilengkapi sensor giroskop ya. Jadi ini belum ada sensor giroskopnya. Jadi kalau misalnya kita buat main game PUBG Mobile itu masih enak menggunakan touchscreen biasa seperti ini ya, karena belum ada giroskopnya. Itu salah satu kekurangannya lagi. Dan juga kekurangan yang lainnya di penyimpanannya ya. Kalau yang kapasitas 64 GB ya, mungkin ini karena software MIUI-nya yang memakan ruang penyimpanan cukup besar. Tetapi yang jelas untuk penyimpanan yang 64 GB ini nipis banget ya. Bisa dilihat ya, ini hanya ada game Genshin Impact ya. Emang game Genshin Impact itu lumayan gede ya, kalau datanya mungkin sekitar sekarang di 32 gigaan ya. Dan aplikasi lain pun nggak ada ini ya, WhatsApp nggak ada, hanya ada YouTube, Gmail, Google Chrome, Google Play Store, dan juga Facebook Lite. Ini pemakaiannya belum lama ya. Dan isi fotonya juga bisa dilihat lah ya, beberapa video pendek mungkin ada itu 9 detik.
yaitu data game Genshin Impact. Jadi kalau misalnya kita memakai HP ini dengan kapasitas yang 64 GB dan kita mau gunakan HP-nya buat gaming ya, buat install game Genshin Impact, PUBG atau Mobile Legends, itu nggak bisa bersamaan ya. Yang jelas kita hanya bisa install satu game aja, itu buat kapasitas yang 64 GB ya. Jadi hanya bisa satu aja, hanya ada satu game. Kalau misalnya kita install PUBG juga nggak bisa duaan, PUBG sama Mobile Legends itu nggak bisa, karena pasti sebentar lagi itu pasti penuh ya kalau misalnya kita pakai HP Poco M5 ini buat gaming dan buat pemakaian sehari-hari. Belum lagi kalau pemakaian sehari-hari itu kan pasti kita foto-foto lah, foto-foto atau video, atau mungkin buat WhatsApp kirim dokumen atau apa, itu pasti cepat penuh. Jadi kalau misalkan mau pakai HP Xiaomi Poco M5 ini buat pemakaian gaming juga, gaming dan juga pemakaian sehari-hari, saya sarankan pakainya yang varian internal 128 GB ya. Kalau misalkan kita pakai yang 128 GB itu pasti lebih lega. Kalau misalkan kita pakai jangka panjang buat gaming ataupun buat pemakaian sehari-hari itu masih enak kalau misalkan kita buat. Kalau misalkan kita pakai yang 128 GB ya. Cuman kalau misalkan kita butuhnya cuma buat pekerjaan aja, buat sosial media, buat scroll sosial media, ini masih worth it lah ya. Karena kan 64 GB kalau buat sosial media itu masih bisa bertahan lama, dan juga HP-nya sudah memiliki refresh rate layar 90 Hz ya, 90 Hz ya. Jadi buat scroll itu enak banget. Buat scroll yang jelas itu enak banget, nggak ada kendala apa macet atau delay. Yang jelas HP ini kalau buat scroll, buat nonton anime atau mungkin drakor itu enak banget HP-nya ya, nggak ada kendala sama sekali. Itu kekurangan di penyimpanannya ya. Untuk yang lain-lain karena mengingat harganya segitu, saya kira sih oke banget lah, masih oke banget. Hanya saja kekurangannya itu tadi belum ada giroskopnya, dan juga penyimpanannya yang cepat penuh ya, karena mungkin karena MIUI-nya sendiri yang memiliki ukuran besar. Dan saya sarankan nggak perlu diupdate. Kalau misalkan pemakainya udah nyaman, nggak perlu diupdate ya. Kalau diupdate pasti nambah penyimpanan lagi. Jadi kekurangannya itu ya. Untuk kelebihannya sendiri, HP ini bisa memainkan beberapa game dengan lancar kayak Genshin Impact, Mobile Legends, PUBG itu bisa dimainkan di sini dengan lancar ya, tanpa terjadi kendala, karena sudah menggunakan chipset Helio G99 dan sudah menggunakan tipe storage UFS 2.2 ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya HP Poco M5 buat tahun 2024. Kalau menurut saya masih oke-oke saja ya, tinggal kita menyesuaikan kebutuhan kita aja ya. Kalau mau buat gaming mending pakai yang 128 GB, tapi kalau buat pekerjaan atau sosial media biasa pakai yang 64 GB masih cukup lah ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.